Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Akbar Setiawan NIM 205221154, Hayun Halisa NIM 205221166, El Sifa Aulia NIM 205222179, Vidya Antika Nur Azhari NIM 205221180, dan Sri Wilujeng NIM 205221184. Kelompok kami akan menjelaskan jawaban dari case studi berjudulkan konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan poin A. Jurnal akuisisi PT Farma dan Jurnal Investasi PT Farma tahun 2020. Jurnal akuisisi PT Farma tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Farma 300 juta rupiah. Kas 300 juta rupiah. Jurnal terkait investasi pada PT Farma tahun 2020. Perhitungan laba neto PT Farma, penjualan 25 juta, beban pokok penjualan 125 juta, beban penyusutan 10 juta, beban administrasi dan penjualan 40 juta, laba neto konsolidasian 75 juta. Jurnal untuk mencatat laba neto PT Farma tahun 2020. Investasi pada PT Farma 75 juta, bagian laba atas PT Farma 75 juta. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen PT Farma tahun 2020. Kas 20 juta, investasi pada PT Farma 20 juta. Selanjutnya yaitu Jurnal Investasi PT Farma tahun 2021. Sebelum kita menjurnal untuk mencatat laba neto, yaitu kita melakukan perhitungannya terlebih dahulu. Perhitungan laba neto PT Farma yaitu penjualan dikurangi dengan beban-beban yang ada pada tahun 2021, yaitu penjualan sebesar 300 juta dikurangi beban pokok penjualan sebesar 150 juta dikurangi beban penyusutan sebesar 10 juta dan dikurangi dengan beban administrasi dan penjualan sebesar 60 juta. Maka laba neto konsolidasian yang didapat yaitu sebesar 80 juta. Sehingga jurnal untuk mencatat laba neto PT Farma tahun 2021 yaitu investasi pada PT Farma sebesar 80 juta di debit, pada bagian laba atas PT Farma sebesar 80 juta di kredit. Kemudian jurnal untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Farma tahun 2021 yaitu kas sebesar 30 juta di debit, pada investasi PT Farma sebesar 30 juta di kredit. Selanjutnya kertas kerja konsolidasian tahun 2020 dan 2021. Sebelum kita masuk ke kertas kerja, kita terlebih dahulu memperhitungkan dan membuat jurnal eliminasi per 31 Desember 2020. Yaitu sebelum kita membuat jurnalnya, atau sebelum membuat jurnal kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Yang tabel tersebut terdiri dari tahun, PT Afaf kepemilikan, non pengendali, modal saham, dan saldo laba. Saldo 1 Januari yaitu sebesar 300 juta, modal saham 200 juta, saldo laba 100 juta, laba neto 75 juta, di dalam saldo labanya 75 juta, dividen itu berkurang 20 juta, di saldo labanya berkurang 20 juta, sehingga saldo 31 Desember 2020 yaitu 355 juta pada PT Afaf atas kepemilikan 100%, modal saham 200 juta, saldo labanya 155 juta. Sehingga jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi PT Farma yaitu
Saham biasa PT Farva 200 juta, saldo laba 100 juta, bagian laba atas PT Farva 75 juta di debit. Dan selanjutnya dividen diumumkan sebesar 20 juta, investasi pada PT Farva sebesar 355 juta di kredit. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian 2020, keterangan atau akun bagian laporan laba rugi. Penjualan, neraca saldo bagian PT Avov 800 juta, PT Farva 250 juta, konsolidasian 1 miliar 50 juta. Beban pokok penjualan neraca saldo bagian PT Avov dikurangi 200 juta, PT Farva dikurangi 125 juta, konsolidasian dikurangi 325 juta. Beban penyusutan, neraca saldo bagian PT Avov dikurangi 50 juta, PT Farva dikurangi 10 juta, konsolidasian dikurangi 60 juta. Beban administrasi dan umum neraca saldo bagian PT Avov dikurangi 225 juta, PT Farva dikurangi 40 juta, konsolidasian dikurangi 265 juta. Bagian laba atas PT Farva, neraca saldo bagian PT Avov 75 juta, jurnal eliminasi bagian debit 75 juta. Laba neto konsolidasian, neraca saldo bagian PT Avov 400 juta, PT Farva 75 juta, jurnal eliminasi debit 75 juta, konsolidasian 400 juta. Keterangan atau akun bagian laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal, neraca saldo bagian PT Avov 225 juta, PT Farva 100 juta, jurnal eliminasi debit 100 juta, konsolidasian 225 juta. Laba neto dari atas, neraca saldo PT Avov 400 juta, PT Farva 75 juta, jurnal eliminasi debit 75 juta, konsolidasian 400 juta. Dikurangi dividen, neraca saldo bagian PT Avov dikurangi 100 juta, PT Farva dikurangi 20 juta, jurnal eliminasi kredit 20 juta, konsolidasian dikurangi 100 juta. Saldo laba akhir, neraca saldo bagian PT Avov 525 juta, PT Farva 155 juta, jurnal eliminasi debit 175 juta, kredit 20 juta, konsolidasian 525 juta. Keterangan atau akun bagian laporan posisi keuangan. Kas, neraca saldo PT Avov 130 juta, PT Farva 80 juta, konsolidasian 210 juta. Piutang, neraca saldo bagian PT Avov 165 juta, PT Farva 65 juta, konsolidasian 230 juta. Persediaan, neraca saldo bagian PT Avov 200 juta, PT Farva 75 juta, konsolidasian 230 juta. Tanah, neraca saldo bagian PT Avov 200 juta, PT Farva 100 juta, konsolidasian 300 juta. Bangunan dan peralatan, neraca saldo bagian PT Avov 700 juta, PT Farva 200 juta, konsolidasian 900 juta. Akumulasi penyusutan bagian PT Avov dikurangi 450 juta, PT Farva dikurangi 20 juta, konsolidasian dikurangi 470 juta. Investasi pada PT Farva, neraca saldo bagian PT Avov 355 juta, jurnal eliminasi kredit 355 juta. Total aset,
Neraca saldo bagian PT Alfaf 1.300.000.000, PT Farva 500 juta, jurnal eliminasi kredit 355 juta, konsolidasian 1.445 juta. Utang usaha pada PT Alfaf yaitu sebesar 75 juta. Utang usaha pada PT Farva yaitu sebesar 60 juta. Konsolidasian utang usaha yaitu sebesar 135 juta yang didapatkan dari utang usaha PT Alfaf sebesar 75 juta ditambah utang usaha pada PT Farva sebesar 60 juta. Kemudian utang obligasi pada PT Alfaf yaitu 200 juta. Utang obligasi pada PT Farva yaitu 85 juta. Utang obligasi pada konsolidasian yaitu sebesar 285 juta yang didapatkan dari utang obligasi PT Alfaf dan utang usaha PT Farva. Kemudian saham biasa pada PT Alfaf yaitu 500 juta, saham biasa pada PT Farva yaitu 200 juta, saham biasa pada jurnal eliminasi di debit yaitu 200 juta, saham biasa pada konsolidasian yaitu sebesar 500 juta. Saldo laba pada PT Alfaf yaitu sebesar 525 juta. Saldo laba pada PT Farva yaitu sebesar 155 juta. Saldo laba pada jurnal eliminasi di debit sebesar 175 juta. Saldo laba pada jurnal eliminasi di kredit yaitu sebesar 20 juta. Saldo laba pada konsolidasian yaitu sebesar 525 juta. Saldo laba tersebut didapatkan dari saldo laba akhir pada laporan perubahan saldo laba. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Alfaf yaitu sebesar 1.300 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Farva yaitu sebesar 500 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada jurnal eliminasi di debit yaitu sebesar 375 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada jurnal eliminasi di kredit yaitu sebesar 20 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada konsolidasian yaitu sebesar 1.445 juta. Kemudian perhitungan nilai buku tahun 2021. Laporan laba rugi. Penjualan pada PT Alfaf yaitu sebesar 850 juta. Penjualan pada PT Farva yaitu sebesar 300 juta. Penjualan pada konsolidasian yaitu 1.150 juta yang didapatkan dari penjualan PT Alfaf dan penjualan PT Farva. Beban pokok penjualan pada PT Alfaf yaitu sebesar 270 juta. Beban pokok penjualan pada PT Farva yaitu sebesar 150 juta. Beban pokok penjualan pada konsolidasian yaitu sebesar 420 juta yang didapatkan dari beban pokok penjualan PT Alfaf dan beban pokok penjualan PT Farva. Selanjutnya yaitu beban penyusutan pada PT Alfaf yaitu sebesar 50 juta. Beban penyusutan pada PT Farva yaitu sebesar 10 juta. Beban penyusutan pada konsolidasian yaitu sebesar 60 juta yang didapatkan dari beban penyusutan PT Alfaf dan PT Farva. Kemudian beban administrasi dan penjualan pada PT Alfaf yaitu sebesar 230 juta. Beban administrasi dan penjualan pada PT Farva sebesar 60 juta.
beban administrasi dan penjualan pada konsolidasian sebesar 290 juta yang didapatkan dari beban administrasi dan penjualan pada PT Afaf dan PT Farfa. Bagian laba PT Farfa pada PT Afaf yaitu sebesar 80 juta. Bagian laba PT Farfa pada jurnal eliminasi berada di debit sebesar 80 juta. Sehingga laba neto konsolidasian pada PT Afaf yaitu sebesar 380 juta. Laba neto konsolidasian pada PT Farfa yaitu sebesar 80 juta. Laba neto konsolidasian pada jurnal eliminasi di debit yaitu sebesar 80 juta. Laba neto konsolidasian pada konsolidasian yaitu sebesar 380 juta. Selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal pada PT Afaf yaitu sebesar 525 juta. Saldo laba awal pada PT Farfa yaitu sebesar 155 juta. Saldo laba awal pada jurnal eliminasi berada di debit sebesar 155 juta. Saldo laba awal pada konsolidasian yaitu sebesar 525 juta. Kemudian laba neto pada PT Afaf yaitu sebesar 380 juta. Laba neto pada PT Farfa yaitu sebesar 80 juta. Laba neto pada jurnal eliminasi di debit sebesar 80 juta. Laba neto konsolidasian yaitu sebesar 380 juta. Laba neto tersebut didapatkan dari laba neto konsolidasian. Kemudian dividen pada PT Afaf yaitu sebesar 225 juta. Dividen pada PT Farfa yaitu sebesar 30 juta. Dividen pada jurnal eliminasi berada di kredit yaitu sebesar 30 juta. Dividen pada konsolidasian yaitu sebesar 225 juta. Sehingga saldo laba akhir pada PT Afaf yaitu sebesar 680 juta. Saldo laba akhir pada PT Farfa yaitu sebesar 205 juta. Saldo laba akhir pada jurnal eliminasi berada di debit sebesar 235 juta. Saldo laba akhir pada jurnal eliminasi berada di kredit sebesar 30 juta. Saldo laba akhir pada konsolidasian sebesar 680 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan diperoleh dari neraca saldo PT Afaf untuk akun kas sebesar 230 juta, untuk PT Farfa 75 juta, sehingga jumlah konsolidasian 230 juta ditambah 75 juta sama dengan 305 juta. Untuk piutang PT Afaf 190 juta, PT Farfa 80 juta, sehingga konsolidasian 190 juta ditambah 80 juta sama dengan 270 juta. Selanjutnya untuk persediaan dari PT Afaf 180 juta, dari PT Farfa 100 juta, konsolidasian 280 juta. Selanjutnya tanah dari PT Afaf 200 juta, PT Farfa 100 juta, sehingga jumlah konsolidasian 300 juta. Untuk bangunan dan peralatan dari PT Afaf 700 juta, dari PT Farfa 200 juta, jumlah konsolidasian 900 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan dari PT Afaf 500 juta, dari PT Farfa 30 juta, sehingga konsolidasian 530 juta. Selanjutnya neraca saldo dari PT Afaf atas investasi pada Farfa 405 juta, jurnal eliminasi kredit 405 juta, sehingga konsolidasian 0. Kemudian total aset dari PT Afaf 1 miliar 405 juta, dari PT Farfa 525 juta,
Jurnal eliminasi dikredit 405 juta, jumlah konsolidasian 1.525 juta. Selanjutnya utang usaha dari PT Afaf 75 juta, PT Parva 35 juta, sehingga konsolidasian 110 juta. Untuk utang obligasi dari PT Afaf 150 juta, PT Parva 85 juta, sehingga konsolidasian 235 juta. Kemudian saldo saham biasa PT Afaf 500 juta, PT Parva 200 juta, dan jurnal eliminasi debit 200 juta, sehingga konsolidasian sebesar 500 juta diperoleh dari 500 juta PT Afaf ditambah PT Parva 200 juta dikurangi dengan jurnal eliminasi 200 juta. Saldo laba dari hasil di atas, PT Afaf 680 juta, PT Parva 205 juta, jurnal eliminasi dari debit 235 juta, dikredit 30 juta, sehingga jumlah konsolidasian 680 juta. Diperoleh dari 680 juta dari PT Afaf ditambah 205 juta dari PT Parva dikurangi dengan debit 235 juta ditambah dengan kredit 30 juta, sehingga diperoleh 680 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas dari PT Afaf 1.405 juta, dari PT Parva 525 juta. Jurnal eliminasi di debit 435 juta, di kredit 30 juta, sehingga konsolidasian 1.525 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.